Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan pelajaran fisika kelas 10 pada materi dinamika partikel, khususnya pada materi penerapan hukum Newton dalam kehidupan. Yang akan dibahas pada penerapan hukum Newton dalam kehidupan yaitu gerak benda di dalam lift. Dan yang kedua adalah gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Tapi pada video ini kita akan membahas hanya satu, yaitu gerak benda di dalam lift ya. Sebelum kita memulai pembahasan gerak benda di dalam lift, maka kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang akan harus kita capai. Yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan dulu. Bagaimana kalian akan mencapai pembelajaran ini. Jadi kalian harus mampu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian secara keterampilan, kalian diharapkan mampu melakukan percobaan. Berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, percepatan, dan gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Itu ya kompetensi dasarnya. Oke. Gerak benda di dalam lift ini terlihat pada gambar ketika seseorang berdiri di dalam lift seperti ini. Nah, maka jika kita tinjau secara fisika, maka orang berdiri di dalam lift itu dia akan memiliki gaya berat yang arahnya selalu ke bawah yaitu W, dan gaya normal yang arahnya selalu ke atas yaitu N. Ya, nanti akan kita bahas lebih jauh. Oke. Bagaimana jika keadaan lift itu diam? Ya. Nah, kalau ada kata-kata diam, maka di sini hukum Newton yang pertama ya. Terlihat dari gambar di sini seorang anak atau seorang yang berdiri dalam lift memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah dan gaya normal yang arahnya ke atas. Masih ingat gak gaya berat itu ditentukan oleh apa? Ya, massa dikali dengan gravitasi. Ya, karena ini bendanya atau liftnya diam, maka sigma F sama dengan 0 ya. Masih ingat hukum Newton 1 ya. Ini dia berlaku hukum Newton 1. Oke, maka di sini lihat karena gaya normal ke atas N dikurangi dengan W. Kenapa dikurangi W? Karena berlawanan arah dengan gaya normal yaitu ke bawah. Maka negatif W sama dengan 0. Maka di sini N sama dengan, karena kita pengen mengetahui bagaimana gaya normal seseorang itu ketika berada di lift yang pada saat itu diam. N sama dengan W. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa W yaitu apa? Massa dikali gravitasi. Ya, di sini maka N sama dengan massa dikali gravitasi ya. Jika kita simpulkan secara rumus, maka N sama dengan massa dikali gravitasi. Ini pada saat keadaan lift diam ya, maka digunakanlah rumus gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi. Di mana M sama dengan massa satuannya kilogram dan gravitasi satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. Oke, sekarang keadaan lift bergerak naik dipercepat. Nah, bergerak naik berarti liftnya naik dan dipercepat ya. Berarti kalau ada kata dipercepat, berarti ada A yang A ini di mana A dipercepat itu adalah positif ya. Nah, di sini adalah fokus karena ini ke atas maka kecepatannya arahnya ke atas ya. Gitu. Dan karena dipercepat maka A-nya positif yaitu ngikutin V A ya. Ngikutin V A-nya yaitu ke atas positif. Maka ini berlaku hukum 2 Newton dan sebagai acuannya di sini pada lift yang bergerak naik ya, yang bergerak naik gaya-gaya yang searah dengan arah gerak lift ditunjukkan pada arah V. Jadi yang ngikutin V ini maka diberi tanda positif ya. Jadi kalau yang berlawanan dengan V ini, geraknya lift diberi dengan tanda negatif. Nah, di sini lihat, yang arahnya ke atas adalah N dan A. Maka yang arahnya ke bawah, yang berlawanan dengan V, yaitu W. Maka sudah pasti nanti W akan bertanda negatif. Lihat di sini karena ini berlaku hukum 2 Newton ya. Maka berlaku hukum 2 Newton. Nah, di sini maka hukum 2 Newton ini sigma F sama dengan M dikali ya. Nah, di sini sigma F adalah N dikurangi W. Kenapa dikurangi W? Karena W sendiri itu berlawanan arah dengan gerak lift yaitu V-nya ini ke atas ya. Maka dikurangi W sama dengan M kali A. Nah, kemudian N sama dengan atau N dikurangi W itu kan M dikali G ya. Massa dikali gravitasi sama dengan M dikali A. Maka N sama dengan
M dikali A ditambah dengan M kali G. Kenapa ditambah? Karena di sini negatif M kali G pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif M kali G. Jadi dari sini bisa kita simpulkan karena di sini di depan A-nya ada M, di depan G-nya ada M, maka kita sederhanakan ya. M-nya kita keluarkan ya di sini A ditambah G. Coba kita sederhanakan di sini dioperasikan M kali A yaitu MA, kemudian M dikali G yaitu MG. Di mana M yaitu satuannya di mana M adalah massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan G adalah gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, ada tambahan yang perlu kalian ketahui adalah dari persamaan tersebut N lebih besar daripada W, ya, dimana N lebih besar daripada W, akibatnya badan kita terasa bertambah berat. Jadi ketika lift bergerak naik ke atas, maka badan kita terasa bertambah berat ya, ketika berada di dalam lift itu. Oke, sekarang kasus yang ketiga adalah keadaan lift bergerak naik namun diperlambat di sini. Ya, kalau diperlambat, maka di sini percepatannya negatif. Sudah beberapa kasus pada soal-soal sebelumnya ketika diperlambat pasti negatif ya percepatannya. A-nya diperlambat. Nah, maka di sini masih tetap acuannya adalah V ya. Acuannya V. Nah, ketika V ini ke atas karena naik ya, maka yang searah dengan V di sini adalah positif ya, yaitu N. Nah, kalau W dan A ini pasti negatif. Perlu kalian ketahui di sini kenapa Ibu berikan tanda ini, lift yang bergerak ke atas dengan perlambatan ya, maka dia negatif A, percepatannya negatif karena tandanya dia diperlambat ya. Juga berlaku hukum 2 Newton, hanya saja ini yang membedakan adalah harga percepatannya. Sama-sama hukum 2 Newton ini dari poin yang kedua ya, keadaan lift bergerak naik dipercepat sama hukum 2 Newton, akan tetapi ini perlambatannya negatif ya kalau diperlambat. Nah, maka berlaku sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F di sini karena yang arahnya searah itu dengan V yaitu N, maka di sini N positif. Dikurangi W karena W ini arahnya berlawanan dengan V ya. Maka sama dengan M dikali negatif A. Kenapa negatif A? Karena statusnya diperlambat ya. Maka N dikurangi dengan W sendiri itu M dikali G, massa dikali gravitasi, sama dengan maka negatif M dikali A. Kenapa negatif? Karena di sini diperlambat ya. Maka N sama dengan M kali G-nya pindah ruas, tadinya negatif jadi positif M kali G dikurangi M kali A ya. Maka N sama dengan M dikali G dikali A. Dikurangi A. Kenapa? Karena di depan G ada M, di depan A juga ada M. Maka kita satukan M-nya sama dengan dikali G dikurangi A ya. Secara rumus adalah N sama dengan atau gaya normal manusia pada saat di dalam lift dengan keadaan naik diperlambat, maka di sini M-nya yaitu massa, satuannya kilogram, dan G-nya gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan A-nya yaitu percepatan ya. Percepatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya adalah keadaan lift bergerak turun. Nah, bagaimana kalau turun kemudian dipercepat? Nah, berarti kalau turun di sini seperti gambar ada kecepatan ya, atau ada kelajuan. V-nya turun di sini. Nah, karena dipercepat, maka kalau dipercepat dia searah dengan kecepatannya yaitu positif ya. Gitu. Nah, dilihat seperti tadi, kalau yang searah dengan kelajuannya karena ini turun maka ke bawah. Nah, maka dia positif, yang searah dengan V yaitu W dan A. Maka N di sini adalah negatif ya. Nah, di sini masih berlaku hukum 2 Newton. Di mana sigma F M kali A ya. Di mana di sini W-nya positif karena tadi searah dengan V ya. Maka W dikurangi N. Kenapa dikurangi N? Karena ini tidak searah dengan kelajuannya ya. Kelajuannya kan ke bawah tuh, tapi gaya normal tetap ke atas. Maka dikurangi N sama dengan M dikali A. Maka M kali G, kenapa M kali G ini dari W? Massa kali G dikurangi N sama dengan M kali A. Di mana N sama dengan massa kali gravitasi. Nah, ini lihat. Kenapa N-nya tadinya negatif jadi positif? Nah, karena N kalau kita pindah ruaskan ke sebelah sini ya,
Atau misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya N di sini pindah ruas ya, jadi sama dengan misalnya, nah di sini N-nya kita pindahkan di sebelah kanan deh, biar lebih paham. Maka MG tetap positif ya kan? Ya, MG tetap positif. Nah, yang tadinya lihat MA tadinya positif, maka pindah ruas ke sebelah sini ya, ke sebelah sini. Oke. Maka jadinya adalah dikurangi dengan MA ya, dikali dengan MA. Oke. Nah ini maka N-nya yaitu gaya normalnya sama dengan nih massa dikali gravitasi dikurangi MA, atau sama dengan seperti ini, sama ya, karena beda posisi doang. Nah di sini Mg-nya positif, yang negatif adalah M kali A. Jika kita simpulkan secara rumus, N sama dengan M dikali dengan G dikurangi A. Kenapa M-nya satu aja? Karena di depan G dan A ada M. Kita satukan ya, M dikali G dikurangi A, maka M di sini massa satuannya kilogram, G gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan A yaitu percepatan satuannya meter per sekon kuadrat ya. Nah di sini catatan. Nah jika benda itu lift itu turun dan dipercepat, maka menunjukkan bahwa N itu lebih kecil daripada gaya berat kita, sehingga ketika kita berada di dalam lift ya yang bergerak dipercepat ke bawah, maka badan kita akan terasa lebih ringan. Coba kalau misalnya kalian naik lift itu serasa lebih ringan dan serasa ada jantung yang lepas gitu ya, gitu. Oke ya. Nah ini tadi udah ibu bilang, pada lift yang bergerak turun, gaya-gaya yang searah dengan arah gerak lift diberi tanda positif ya tadi tuh, W-nya positif karena searah dengan V ya. Dan yang berlawanan dengan arah gerak lift diberi dengan tanda negatif, yaitu N ini negatif kan tuh. Oke ya. Oke, bagaimana kalau misalnya keadaan lift itu putus? Wah, pasti ini keadaan anak di sini panik ya, dia menangis. Nah, lihat di sini, kalau putus berarti jatuh ke bawah kan ya, liftnya jatuh ke bawah, dan maka di sini ada V yang ke bawah. Nah, pada saat jatuh ke bawah di situ ada gravitasi bumi yang menjadikan lift itu jatuh ke bawah. Betul nggak? Betul ya, karena ada gaya berat dari orang itu ya. Nah, tapi tetap pada saat gerak ke bawah, pada saat jatuh liftnya ada gaya normal yang ke atas ya. Nah, apabila tali putus berarti lift dan orang di dalamnya mengalami gerak jatuh bebas. Ingat kan? Pada saat pembahasan gerak lurus ada gerak jatuh bebas ya. Nah iya, pada saat tali itu putus maka terjadilah gerak jatuh bebas. Nah pada gerak jatuh bebas, benda akan mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi. Ya, jadi di sini bukan lagi A tetapi G, ya, gitu. Kemudian di sini kasusnya adalah sama hukum 2 Newton. Nah maka masih berlaku yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Ya, di mana yang searah dengan V, W di sini searah dengan V, maka dia positif, tapi yang tidak searah yaitu N, dia negatif N, sama dengan M kali A ya. Maka W di sini massa kali gravitasi dikurangi dengan N sama dengan M kali A. Kemudian N sama dengan seperti yang tadi ya. N-nya kita pindah ruaskan agar tidak negatif ke sebelah sini ya. Maka Mg dikurangi MA ya, di mana N sama dengan M dikali G dikurangi A. Ini kasusnya pada saat lift dia turun dipercepat ya. Ini sama. Nah, tapi di sini kasusnya adalah liftnya talinya putus. Nah, pada gerak jatuh bebas, maka si A di sini kita ganti dengan gravitasi. Tadi udah Ibu bilang percepatannya sebesar percepatan gravitasi bumi. Lihat ini ya, pointer merah ini. Nah, di sini A-nya kita ganti dengan G ya. Sehingga N sama dengan G dikurangi A di sini kita ganti dengan G. Maka N sama dengan M dikali 0, karena G dikurangi G ya 0 ya kan. Maka N sama dengan M dikali 0 ya 0. Maka gaya normalnya pada saat itu adalah 0. Jadi seolah-olah kita kehilangan berat badan kita. Jadi kehilangan berat badan kita ketika lift itu jatuh ya. Karena pasti dia lebih cepat karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sehingga di sini N-nya sama dengan M
kali G dikurangi. Nah, karena tadi kasusnya adalah 0, maka N sama dengan 0 lah. Maka di sini adalah N sama dengan N sama dengan 0 ya, yang tadinya itu M dikali dengan gravitasi dikurangi A, maka di sini sudah tidak berlaku karena dia 0. Nah, sudah dilihat dari sini ya, gaya normalnya sama dengan 0 ketika keadaan lift itu putus gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, di sini ada contoh soal, dilihat ada sebuah benda dengan masanya 1 kg ya. 1 kg berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas, lihat, dengan percepatan yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah pertambahan berat benda ya? Pertambahan berat benda di dalam lift. Coba diketahui liftnya bergerak ke atas. Tadi udah Ibu garis bawahi. Di sini masanya yaitu 1 kg dan percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan adalah pertambahan berat benda di dalam lift. Oke, jawabnya berarti karena berat benda di dalam lift itu ditunjukkan oleh gaya normal ya. Oleh gaya normal tadi yang sudah kita bahas. Nah, pada lift yang bergerak dipercepat ke atas berlaku persamaan 2, yaitu pada saat tadi yang Ibu jelaskan yang kedua, yaitu keadaan lift naik dipercepat ya. Coba nanti dilihat lagi video ini, kalian mundurkan lagi ya. Maka berlaku N sama dengan M dikali G ditambah A ya. Maka masanya yaitu 1, kemudian gravitasinya adalah 10 ya. Kemudian ditambah dengan percepatannya adalah 1. Sehingga N sama dengan 1 dikali 10 adalah 10. 1 dikali 1 berarti tinggal 10 ditambah 1 yaitu 11 ya. Sampai sini. Maka pertambahan beratnya ya, yang ditanyakan pertambahan berat. Jadi gaya normal dikurangi dengan W ya. Maka gaya normalnya yaitu sama dengan, atau pertambahan beratnya sama dengan N11 ya, N-nya 11 dari perhitungan kami ya kita. Maka M-nya adalah 1, gravitasinya adalah 10. 1 kali 10 adalah 10, maka 11 dikurangi 10 yaitu 1 Newton. Maka pertambahan beratnya yaitu ketika di dalam lift adalah sebesar 1 Newton ya. Oke, 1 Newton. Ini sampai sini semoga bisa dipahami. Silahkan kalian latihan soal. Yang pertama adalah Rizky Amalia yang masanya 53 kg berdiri di dalam sebuah lift yang sedang bergerak ke atas ya ini ya, dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya tekan kaki Rizky Amalia pada lantai lift ya? Ingat di sini adalah bergerak ke atas ya. Kemudian yang kedua adalah seorang berdiri di sebuah lift ya. Yang turun ke bawah ini adalah turun ke bawah ya, dengan percepatan adalah 2 meter per sekon. Jika massa orang tersebut adalah 50 kg, maka gaya normal ya lantai lift terhadap orang tersebut adalah berapa? Oke. Nah, ingat tadi sudah terlihat kalau naik dia ditambah ya, kalau turun liftnya maka dikurangi ya gitu. Coba dilihat lagi, silahkan dicatat materinya. Kemudian terima kasih, selamat mengerjakan, semoga sukses ya. Semoga sukses, apa yang dipelajari hari ini bisa diingat. Nah, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pembahasan penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada gerak katrol ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.